Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Abi Utomo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet semester 4. Nah, dalam video ini saya akan mengerjakan penugasan mata kuliah kecerdasan buatan pada TI, yang dimana penugasannya di sini tentang SVM, yaitu Support Vector Machine. Nah, kemudian di sini ada tujuan penugasannya, yaitu mahasiswa memahami konsep dasar dari algoritma SVM. Nah, kemudian dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Kemudian mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Menunjuk kemudian yang terakhir, menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, di sini saya diminta untuk membuat sebuah video penjelasan, tidak ada batas durasi dan diupload di YouTube. Oke. Nah, langsung saja saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu konsep dasar SVM tersebut apa. Nah, di sini ada definisi dan tujuan SPM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Nah, apa sih SPM itu? Jadi SPM itu ialah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, dia ini fokus utamanya ialah mencari garis atau bidang pemisah terbaik yang disebut ini hyperplane yang bisa memisahkan kelas-kelas dalam data secara optimal. Nah, di sini ada komponen utama SPM yaitu hyperplane yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu garis pemisah antar dua kelas. Nah, kemudian ada margin, yaitu dia jarak antara hyperplane tersebut ke titik data terdekat dari masing-masing kelasnya. Nah, kemudian ada support vector. Nah, ini ialah titik data yang berada di bagian atas margin untuk menentukan hyperplane-nya. Nah, gitu. Selanjutnya ada intuisi SVM. Nah, dia ini menjelaskan bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Nah, jadi SVM ini memaksimalkan eh, margin antar kelas. Nah, selanjutnya ada model yang akan memilih hyperplane yang membuat pemisahan antar dua kelas menjadi seoptimal mungkin. Biar agak prediksi yang dilakukan menjadi lebih akurat dan generasi lebih baik gitu. Nah, kemudian yang keempat ada kernel kick. Nah, dia ini menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel linear RBF, polinomial, dan sigmoid. Nah, gitu. Nah, jadi di linear ini dia itu digunakan pada saat data linear tersebut separable. Nah, kemudian RBF, radial basis function, dia untuk data yang kompleks dan non linear. Nah, kemudian polinomial, dia mempertimbangkan kombinasi kuadratik atau kubik dari semua fitur. Oke, nah kemudian kenapa memilih SVM? Ini saya jelaskan satu persatu. Kenapa memilih SVM? Karena si SVM ini dia cocok untuk data yang dimensinya tinggi. Itu. Kemudian dia juga efektif meskipun jumlah datanya terbatas. Kemudian dia juga kuat dalam menghindari overfitting jika parameternya disetel dengan tepat. Nah, yang terakhir, dia akurat dalam klasifikasi biner dan multiclass. Selanjutnya, penerapan SVM
dalam dataset Titanic ini. Nah, sini menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evaluasi model. Nah, di sini ada penjelasannya. Target survive itu 1 tandanya selamat dan 0 tandanya tidak selamat. Nah, ini bisa kita lihat fitur-fitur pada dataset Titanic. Nah, kemudian saya langsung saja jelaskan kodenya. Nah, ini kodenya ya, yang dilakukan untuk implementasi si SPM-nya. Oke. Nah, kita buka kodenya. Kita mulai di import library dan datasetnya. Di sini ada import pandas, yaitu digunakan untuk manipulasi data atau membaca datanya. Nah, kemudian ada import numpy. Nah, numpy ini digunakan untuk operasi matematika meskipun tidak digunakan langsung, meskipun nggak kita gunain langsung dalam kode ini ya. Nah, kemudian ada sklearn. Nah, sklearn ini digunakan untuk ngebagi dataset, kemudian preprocessing dan pelatihan model. Nah, di sini trainset ini dia untuk ngebagi data menjadi data trainingnya gitu. Nah, kemudian ada Seaborn. Nah, Seaborn ini Seaborn dan Matplotlib ini dia digunakan untuk visualisasi, terutama untuk menampilkan conversion matrixnya ini. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini saya ngeload datasetnya untuk menghubungkan ke dataset si Titanic ini. Nah, saya taruh di sampel data dan slash Titanic CSV. Sesuaikan path-nya nanti. Ini sudah saya sesuaikan path-nya. Kemudian pemrosesan data, handle missing value, encoding categorical. Nah, di sini kita ngedrop kolom yang nggak digunain seperti passenger ID, name, tiket, dan kabin. Itu dihapus karena dianggap nggak relevan, nggak cocok sama analisis ini. Nah, kemudian kita melakukan handle missing value. Nah, di sini kolom edge ini dia memiliki nilai yang hilang diisi dengan median edge juga nih, edge median. Nah, karena si median ini seringkali lebih stabil daripada rata-rata. Selanjutnya ada kolom ember ini, dia memiliki nilai yang hilang juga. Nah, dengan diisi oleh nilai mod, nilai yang paling sering muncul, modus. Nah, kemudian kita encode data kategorikalnya, itu kolom sec diubah dengan numerik dengan label encode. Nih label ini. Nah, dengan male itu 1 dan female itu 0. Oke, kemudian kolom embed juga diubah menjadi numerik dengan kode C itu 0, Q itu 1, dan S itu 2. Misalnya. Nah, kemudian kita split data training dan testingnya. Nah, datanya kita bagi jadi fitur X dan targetnya Y, yang dimana X ini berisi kolom selain survive dan
dan Y itu berisi target survive-nya. Nah, kemudian data ini dibagi menjadi data training dan data testing untuk hmm, apa ya? Jadi bagi jadi untuk dengan rasio 80%, 80/20 untuk pengujian menggunakan train test split ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita juga melakukan fitur scaling menggunakan standard scaler. Nah, ini digunakan untuk mengubah fitur sehingga memiliki distribusi dengan rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, agar model bisa bekerja baik terutama karena SVM ini sensitif terhadap skala fitur. Nah, kemudian kita bakal melatih model menggunakan SVC dengan kernel RBF. Nah, implementasi dari SVC ini di sini dia digunakan kernel RBF radial basis function yang digunakan untuk masalah klasifikasi yang tidak linear. Nah, kemudian dia dilatih menggunakan data training yang udah di scaling gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita bakal evaluasi hasil akurasi, klasifikasi, dan conversion matrixnya. Nah, akurasi ini dihitung menggunakan presentase dan prediksi yang benar. Nah, kemudian klasifikasi report, dia ini memberikan informasi lebih detail tentang performa model seperti precision, recall F1 score untuk setiap kelasnya. Jadi gitu. Kemudian yang terakhir ada conversion metric. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah serta visualisasi menggunakan heat map. Jadi gitu. Nah, kemudian di visualisasi conversion matrix ini dia menggunakan Seaborn tadi, import Seaborn untuk mempermudah pemahaman kita tentang hasil evaluasi ini. Nah, ini dia hasilnya, visualisasinya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, sini nomor C itu, nah, baru kita evaluasi dan visualisasi hasilnya. Nah, bagaimana nilai akurasinya? Nah, di sini telah tercatat akurasinya menunjukkan 0,8156 atau kita bulatkan aja ya. Jadi 81,56% lah. Nah, yang artinya model SVM berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 81,56% itu dari total data uji, yaitu 179 penumpang. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa model cukup akurat dan dapat diandalkan untuk memprediksi apakah penumpang itu selamat atau nggak selamat berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Gitu. Nah, kemudian bagaimana hasil dari conversion metricnya? Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu diprediksi. Nih kita lihat. Prediksi itu 93 selamat. Nah, ternyata berdasarkan hasilnya 93 penumpang ini dia diprediksi dengan benar. Nah, jadi gini,
prediksi kan dia tidak selamat dan aktualnya dia tidak selamat juga. Nah, berarti 93 ini dia dapat diprediksi dengan benar. Nah, kemudian ada 53 penumpang yang selamat. Nah, berhasil juga diprediksi dengan benar. Nah, setelah itu ada 12 penumpang. Jadi prediksi selamat, padahal dia tidak selamat atau ada kesalahan. Begitu juga dengan 21 penumpang ini, dia diprediksi tidak selamat. Nah, padahal dia selamat entah karena ada kesalahan. Nah, kemudian apa yang dapat disimpulkan dari classification report. Nah, kita lihat sini. Kita lihat ya. Jadi kan tadi kelas 0 itu dia tidak selamat dan 1 itu dia selamat. Nah, kita bisa lihat dapat disimpulkan di sini eh, classification reportnya. Nah, ini ada precision itu dia menunjukkan 0,82 untuk 0 dan 0,82 untuk 1, yang artinya dari seluruh yang diprediksi tidak selamat 82%-nya itu benar. Nah, kemudian ada recall di angka 0,89 ini, dari semua penumpang yang benar-benar nggak selamat 89%-nya berhasil dikenali. Kemudian ada F1 skornya yaitu 0,85, di mana rata-rata harmonis dari precision dan recall tadi udah sangat bagus. Nah, di kelas 1 selamat dia 0,282 ini sama seperti tadi, dari semua yang diprediksi selamat 82%-nya benar. Kemudian 0,72 recall, dari penumpang yang benar-benar selamat hanya 72% yang dapat dikenali. Nah, dan F1 score 0,76 lebih sedikit rendah ya dari si kelas 0 itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini model SVM dia cukup memiliki perform yang baik untuk mengenali penumpang yang tidak selamat. Recall tingginya 89%. Jadi kita bulatin tadi ya, 85,81,56. Nah, untuk penumpang yang selamat, model sedikit kurang optimal karena hanya 72% tadi. Nah, secara umum 81,86 akurasi tadi cukup berhasil lah untuk mengklasifikasi biner seperti ini. Nah, lanjut, tugas selanjutnya refleksi pertanyaan atau diskusi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini? Bagaimana SPM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak selamatnya seorang penumpang? Nah, jadi hyperplane itu adalah garis batas yang digunakan oleh model untuk memutuskan apakah penumpang tersebut diprediksi selamat atau tidak. Nah, model SVM dia itu menemukan si hyperplane ini dengan memaksimalkan margin antar data dari dua kelas. Itu kan awal sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa perlu fitur scaling ini penting untuk menggunakan SVM ini? Nah, jadi fitur yang besar itu, fitur nih
dia akan mendominasi jarak antar titik. Nah, oleh karena itu, scaling itu penting karena agar semua fitur itu setara. Nah, dampaknya apa? Apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Nah, dampaknya yaitu jadi kernel ini dia menentukan cara model memisahkan data non-linear dan akan mendominasi jarak antar titik. Oleh karena apa namanya? Kernel dia jika gini datanya non-linear, kernel RBF itu biasanya efektif. Nah, kernel yang salah bisa menyebabkan hasil yang buruk jika salah. Nah, bagaimana kita menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Nah, itu dilakukan dengan cara pakai si kelas tadi. Nah, kelas white balance, kemudian oversampling smooth, dan undersampling. Apa kelebihan dan keterbatasan SPM dibanding model lain? Nah, SPM ini dia pastinya lebih akurat, catatannya lebih akurat, efektif, catatan untuk data yang kecil. Nah, kemudian dia cocok untuk high dimensional space. Nah, kekurangannya dia ini lambat untuk dataset yang besar. Kekurangan yang lainnya yaitu pemilihan kernel dan parameter bisa lebih sulit gitu. Oke, saya rasa cukup ya pendungasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.